MC. Terima kasih kepada Teh Fasal Waratunudira atas sambutannya. Selanjutnya saya akan memberikan kendali penuh kepada moderator kita hari ini. Pada Nabil selaku moderator kampanye pemilu FEB 4 2025 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu dan tempat kepada saya dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali kepada rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Nabil Islam, selaku moderator di acara kampanye pemilihan umum Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran 2025. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke sesi pembacaan tata tertib rangkaian acara kampanye kali ini. Tata tertib 1. Pemaparan visi misi akan disampaikan oleh calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad, diikuti oleh sesi tanya jawab. Pemaparan visi misi akan berlangsung selama 20 menit dan sesi tanya jawab akan berlangsung selama 25 menit. 2. Peserta yang ingin bertanya diharapkan mengaktifkan kamera dan menggunakan fitur raise hand. Peserta diperbolehkan bertanya ketika dipersilakan oleh moderator. 3. Sebelum memulai pertanyaan, diharapkan memperkenalkan diri dengan template yang mencakup nama, angkatan, dan asal jurusan. 4. Selama masa kampanye berlangsung, Kema FEB 4 diharapkan agar tidak menggunakan kata-kata kotor, menyebarkan fitnah, atau melontarkan umpatan terhadap kandidat, tim sukses, dan publik baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, dilarang menggunakan bahasa yang mengandung pelecehan terkait unsur sara yang dapat menimbulkan konflik. 5. Seluruh partisipan diharapkan mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir dengan tenang tanpa melanggar tata tertib apapun. Sesi selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan visi misi oleh calon pasangan ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB 4 2025 nomor urut 2. Untuk pemaparan visi misi sendiri akan diberi waktu selama 20 menit. Langsung saja kepada Kang Ibrahim dan Kang Syamil, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Nabil sebagai moderator. Izin saya screen, teman-teman. Baik, Tolong lagi dah kalau oke. kata gue ini. Se- Oke, sebelumnya di sini eh, mohon maaf tanpa mengurangi Jangan rasa cok hormat ini. kepada kawan-kawan manajemen, kema manajemen. Di sini kita sedang tidak on frame karena ada satu kendala dan hal lain ya, dan kendala satu dua yang lainnya dikarenakan kami berdua sedang melaksanakan kegiatan KKN yang tidak memungkinkan untuk sesi satu ini untuk kita adanya on frame. Tapi kami mencoba untuk memaksimalkan semaksimal mungkin pesan ataupun eh, hak pesan yang akan kami sampaikan bisa disampaikan secara utuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kema Manajemen, perkenalkan nama saya Ibrahim Dan nama saya Syamil. dan di sini kita sebagai calon ketua dan wakil ketua BMKM 4 tahun 2025 yang membawakan spirit Lentera Aksara. Apa itu Lentera Aksara? Masuk. Lentera Aksara adalah simbol kehangatan ataupun penerangan ataupun kebersamaan dan aksara adalah bahasa Sanskerta yang berarti tidak ataupun tidak hancur. Dalam hal ini kami membawa spirit bagaimana Lentera Aksara BEM Kema 4 menjadi sebuah penerang, menjadi kehangatan ataupun kebersamaan yang abadi, tidak terkekang oleh waktu. Perkenalkan lagi,
Sedikit perkenalkan, kita dari pasangan calon Ibrahim Syamil yang punya harapan serta mimpi, cita-cita yang ingin kami tuangkan untuk menjadi bagian sejarah FEU 4. Dan Nah, di sini menjadi suatu hal yang unik, karena pada akhirnya kali ini kita sebagai calon ketua BEM FEU 4 dan wakil ketua BEM FEU 4 melihat adanya suatu fenomena yang unik bahwa lembaga BEM FEU 4 menjadi suatu lembaga yang sangat strategis. Kenapa sangat strategis? Karena BEM FEU 4 bagaimana bisa menciptakan suatu hal yang begitu besar ketika adanya sebuah sinergitas antara lembaga kemahasiswaan dan juga pemegang kebijakan. BEM fakultas dengan himpunan-himpunan dan juga dengan BEM Kema Unpad ataupun tadi dengan pemegang kebijakan. Dan ini masuk kepada sivitas akademika yang menjadi garda utama untuk menciptakan ruang yang baik, ruang yang aktif, ruang yang kolaboratif di lingkungan FEB Unpad. Nah, baik. Lalu lanjut terhadap aspek latar belakang, mengapa BEM itu harus berdiri. Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM hadir sebagai jawaban untuk kebutuhan mahasiswa akan wadah kolektif yang mampu mewakili suara, aspirasi, dan perjuangan mereka secara terorganisir. BEM diperlukan karena mahasiswa sebagai agent of change memiliki potensi yang besar untuk menciptakan dampak sosial yang ada. Nah, sebagai pergerakan yang dilembagakan, BEM tidak hanya merespon isu-isu yang ada, tetapi juga menciptakan program-program yang strategis yang mendukung keberlanjutan organisasi dan kesejahteraan mahasiswa serta pemaksimalan potensi Kemaya. Sehingga itu, BEM menjadi fondasi yang mengkokohkan gerakan mahasiswa sebagai kekuatan strategis untuk menciptakan perubahan yang nyata. Perkenalkan kembali, saya Ibrahim Isbandar Rosak dari Ekonomi Islam Angkatan 2022. Dan perkenalkan, nama saya Syamil Akbar Lagi Fahri selaku Kema Manajemen FEB 2022. Oke. Adapun hakikat yang kami bawakan bahwa BEM Kema 4 kami berkomitmen untuk menjaga terus berada dalam jalur yang benar. Yang pertama, hakikat BEM KMFU 4 yang pertama menjadi perwakilan mahasiswa. Yang mana BEM KMFU 4 harus menjadi representatif KMFU itu sendiri. Bagaimana BEM KMFU 4 menjadi suatu lembaga yang pro kepada KMFU itu sendiri, bagaimana hak-hak serta harapan serta inginan yang diinginkan oleh KMFU bisa terwujud. Yang kedua, adanya wadah pengembangan dan pemberdayaan. Bagaimana BEM KMFW 4 menjadi ruang aktualisasi diri dan pengembangan potensi KMFW itu sendiri. Yang ketiga, sebagai gerakan sosial, bahwa tidak lengkap jika mahasiswa tidak dikatakan adanya sebuah gerakan sosial. Maka dari itu, BEM KMFW 4 menjadi garda terdepan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan sosial melalui advokasi, edukasi, dan aksi nyata. Lalu adanya kondisi ideal yang kami bawakan. Yang pertama, yang sangat kami highlight itu adalah adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Yang pertama, BEM Kemef 4 menjadi lembaga student governance ikut serta dalam mewujudkan tujuan sistem pendidikan nasional. Apa itu tujuan sistem pendidikan nasional? Adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana BEM Kemef 4 ikut turut andil untuk menciptakan generasi yang bertanggung jawab, berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan kreatif mandiri, dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi patokan kami bagaimana BEM akan terus selaras dengan landasan yuridis yang kami tentukan. Masuk pada nilai yang akan dianut pada BEM KMA FEB 2025. Di sini kami menganut organizational values bernama SHAPE, di mana SHAPE itu sendiri adalah kepanjangan dari satu, service oriented, di mana kami di sini mengetahui bahwa BEM KMA FEB 4 hadir sebagai the provider, hadir sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan akan aspirasi mahasiswa dan kegiatan yang berkontribusi. Kalau yang kedua adalah harmonious, di mana sini kami menunjukkan budaya yang kolaboratif dan rasa hormat, sehingga BEM memastikan anggota serta kelembagaan yang lain dapat dihargai dan bekerja sama secara baik. Lalu yang ketiga adalah adaptable, di mana kami merangkul gerak perubahan yang inovatif dan gesit untuk memenuhi kebutuhan Kema akan adanya peluang. Lalu yang keempat adalah progresif, di mana kami BEM terus mencari cara untuk meningkatkan dan memperkenalkan program-program yang berdampak untuk mempromosikan pemberdayaan mahasiswa. Dan yang terakhir adalah ethical, di mana ethical adalah merupakan inti aktivitas BEM untuk memastikan transparansi, akuntabel, dan kejujuran serta tanggung jawab dalam segala tindakan yang ada. Boleh di next.
Oke, lanjut pada aspek nilai budaya. Budaya pertama yang kami anut adalah Golden Circle. Boleh di next? Sebelumnya. Oke, yang pertama adalah Golden Circle, di mana kami harus memahami betul esensi dan substansi dalam setiap langkah yang ditapaki, di mana kami melakukan check and balance terlebih dahulu dengan mempertanyakan pada aspek why, how, dan what dalam setiap gerakan yang akan BEM lakukan. Boleh dilanjut? Oke. Untuk budaya yang selanjutnya adalah no brilliant jokes, di mana adalah budaya untuk mewujudkan ruang aman dalam Ormawa, di mana kami mengetahui bahwa FEB ini memiliki banyak sekali potensi pada kemaya. Namun bukan berarti dengan potensi yang ada itu menjadi eh, keputusan untuk kita untuk mengambil tindakan yang semena-mena, tindakan yang toksik ataupun diskriminatif. Sehingga dengan budaya no brilliant jokes ini, BEM akan bertindak tegas pada siapapun orang yang melakukan tindakan amoral di luar dari seberapa banyak achievement yang ia lakukan, sehingga dapat mewujudkan ruang aman dan nyaman di FEB Unpad. Boleh dilanjut. Pada next. Nah, pada budaya yang selanjutnya adalah Denizen Culture Model, di mana dalam setiap hal yang dilakukan kita menggunakan 4 pilar fondasi yang ada. Yang pertama adalah involvement, yang kedua adalah konsistensi, ketiga adaptability, dan yang keempat adalah mission. Oke, masuk kepada visi BMKM 4 tahun 2025. Kita memiliki harapan serta mimpi bagaimana BEM KMFU 4 sebagai pemancar sinar keunggulan bagi semua melalui pemberdayaan potensi serta kolaborasi guna terciptanya akselerasi. BEM KMFU 4 menjadi salah satu aktor utama bagaimana untuk melakukan sebuah pemberdayaan potensi yang dimiliki oleh KMFU itu sendiri. Kami melihat adanya sebuah segudang potensi orkestrasi keberagaman yang dimiliki oleh FEB 4. Namun ketika BEM KMFU 4 menjadi salah satu aktor utama yang tidak bisa memberdayakan potensi semua itu, maka akan dibawa kemana FEB 4 ini sendiri. Makanya kita ingin membawakan spirit bagaimana BEM KMFU 4 menjadi sinar, pemancar sinar keunggulan. Pemberdayaan potensi tidak bisa dilakukan tanpa adanya kolaborasi. Jika ada sebuah kolaborasi, maka bisa terciptanya akselerasi bagi FEB 4. Dan kami tuangkan dalam 6 misi yang kami bawa. Yang pertama, empowering Collaboration for Impact. BMKM 4 berkomitmen untuk memaksimalkan peran pemangku kepentingan guna menciptakan kolaborasi lintas sektor yang berdampak, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Yang kedua, adanya fostering inclusive public engagement. Bagaimana BMKM 4 mengedepankan partisipasi aktif publik, baik secara individu maupun kolektif dalam pengambilan keputusan inklusif, adaptif, dan berorientasi. Yang ketiga, adanya purposeful social movement. Setiap langkah dan pergerakan BEM KMFU 4 diarahkan untuk menciptakan dampak yang sosial yang signifikan. Lalu yang keempat, adanya safe space. BEM KMFU 4 hadir sebagai garda utama dalam menciptakan ruang aman yang melindungi KMFB dari diskriminasi, perilaku toksik, dan tindakan tidak etis, memastikan semua mahasiswa dapat berkembang secara rasa percaya diri dan keamanan secara maksimal. Yang kelima, adanya comfortable growth environment. BEM KMFU 4 mendorong kebebasan berekspresi, keberanian berinovasi, serta mengoptimalkan akselerasi potensi mahasiswa yang menjalankan dan mengembangkan mengarahkan karir mahasiswa baik dalam akademik maupun non-akademik mereka. Yang keenam, synergis student ecosystem. BEM KMFU 4 membangun ekosistem mahasiswa yang kuat dalam mengintegrasikan sebagai pusat kolaborasi lintas sektor. Oke, masuk kepada isu internal kampus yang pernah vokasi, yang mana kita mengedepankan bagaimana tujuan membersamai serta memastikan keberlangsungan sekolah vokasi dan kegiatan kemahasiswaan sekolah vokasi mencapai titik ideal. Next. Oke, lanjut pada isu kesejahteraan mahasiswa, di mana di sini kami berusaha untuk mewujudkan hak-hak mahasiswa FEU 4 dapat terpenuhi dengan baik. Kita mengakselerasikan lebih jauh dan menjunjung tinggi prestasi bagi fakultas
FEB Unpad dengan strategi realisasi dengan pemfokusan KIPK melakukan audiensi kepada fakultas dengan berkolaborasi dengan BEM untuk mewujudkan KIPK guna mewujudkan kemaslahatan bagi Kema. Kalau ya, isu UKT dengan melakukan audiensi untuk memberikan akses pengaduan yang partisipatif agar wujudnya solusi yang konkret. Boleh dilanjut? Oke, next, yaitu adanya ruang aman dan ruang nyaman. Bagaimana kita untuk mewujudkan terwujudnya ruang aman dan nyaman bagi KMFEB dalam melaksanakan perannya sebagai mahasiswa. Yang mana adanya strategi realisasi, adanya ruang aman, kita berfokus pada isu yaitu mental health, kebebasan berbicara, dan kesehatan seksual. Yang selanjutnya adanya strategi realisasi yaitu nyaman, yaitu kita mengedepankan adanya fokus kepada isu perlombaan dan apresiasi, fasilitas dan sarperas dan perkuliahan dosen sesuai RPS. Dan kami melihat ini adanya sebuah permasalahan yang harus kita selesaikan bersama-sama bagaimana untuk menciptakan ruang aman dan nyaman bagi mahasiswa untuk berkembang untuk mengembangkan potensi mereka. Next. Oke, lanjut pada aktualisasi Ormawa di mana di sini tujuannya adalah untuk terwujudnya organisasi yang bukan hanya relevan namun sesuai dengan disiplin ilmu jurusan yang ada sehingga dapat memaksimalkan potensi yang ada dengan esensi yang kuat. Boleh dilanjut? Masuk kepada isu regenerasi kepemimpinan lembaga kemahasiswaan, yang mana tujuannya terciptanya regenerasi kepemimpinan yang berkelanjutan di FEB 4. Lalu yang kedua, adanya identitas FEB, terciptanya rasa bangga dan rasa kepemilikan yang tinggi sebagai mahasiswa FEB 4. Dan kami melihat adanya sebuah hal yang unik, bagaimana tujuan dari adanya sebuah regenerasi kepemimpinan lembaga kemahasiswaan di FEB 4 dan identitas FEB ini menjadi suatu kesatuan yang sama. Bagaimana kita sebagai mahasiswa FEB seharusnya dan sepantasnya bangga dan memiliki rasa kebanggaan dan rasa kepemilikan terhadap fakultas kita. Next. Ada aspek lingkungan eksternal kampus di mana di sini kami meng-highlight isu sampah dan lingkungan di mana tujuannya adalah mendorong kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan fokus pada pengelolaan sampah serta pelestarian ekosistem dan pemberdayaan masyarakat. Dengan salah satu strategi realisasi adalah kampus FEB yang bebas sampah ataupun zero plastik pada tahun 2025. Lalu adanya kesetaraan akses pendidikan untuk mahasiswa dengan tujuan untuk mengawal kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berpihak pada kesejahteraan mahasiswa. Boleh di next. Oke, masuk kepada sisi pengurus yang ini menjadi salah satu komitmen kami. Pada akhirnya BEM KMFM 4 sebagai aktor utama bagaimana adanya sebuah internal kelembagaan yang diurusi oleh BEM KMFM 4 untuk menciptakan aktor-aktor yang emang sepakat ataupun mereka yang memiliki rasa juang yang tinggi untuk membersama FEB itu sendiri. Dan kami melihat bahwa FEB atau BEM KMFB menjadi aktor layaknya sebuah film yang memegang peran penting dalam membawa alur cerita. Dan kami pingin BEM KMFB 4 tahun 2025 menjadi salah satu lembaga yang terus mengedepankan nilai-nilai serta kebermanfaatan yang lebih luas. Dan kami wujudkan dalam arahan strategis dari setiap bidangnya, yang mana arahan strategis ini memunculkan yaitu program kerja yang kami bawakan. Adanya program kerja unggulan dan program kerja inovasi. Program kerja unggulan adalah program kerja yang sebelumnya pernah ada di tahun-tahun sebelumnya, namun kita masukkan lagi untuk adanya sebuah peluasan lingkup dan kebermanfaatan. Dan program inovasi adalah program yang kami bawakan, yang masih fresh, yang sebelumnya belum pernah ada, namun kita adakan di Grand Design kami untuk menjawab tantangan di FWU 4.
Masuk pada program unggulan yang pertama, yaitu adanya FEB Career Days, di mana FEB Career Days adalah program kaderisasi tingkat 4 yang bertujuan untuk mempersiapkan Kema FEB Unpad dalam dunia karir pasca kampus. Sehingga program yang ada dapat lebih inklusif dan targeting, tidak hanya untuk Kema awal saja, tapi juga Kema angkatan akhir. Lalu yang kedua ada FEB Berlomba, di mana di sini adalah kami menjaring dan menciptakan ekosistem lomba untuk menuai prestasi akademik di FEB Unpad yang sinergis antar lembaga yang ada. Lalu yang ketiga adalah Medfo Academy, di mana Medfo Academy adalah wadah untuk membentuk komunitas dan mendukung dunia permediaan, insight, dan juga keterampilan desain bagi Kema FEB untuk memaksimalkan potensi minat dan bakatnya. Next. Oke, dilanjut adanya FEB Bergerak. FEB Bergerak menjadi salah satu grup ataupun penjaringan ekosistem olahraga di FEB 4. Kami melihat adanya sebuah potensi yang harus diberdayakan. Bagaimana olahraga di FEB 4 bukan hanya sebatas menjadi sebuah komunitas saja, tapi juga bisa menjadi sebuah media akselerasi untuk adanya sebuah prestasi. Yang kedua adanya Kastra Talk Discussion, sebuah diskusi publik yang digas untuk tujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterlibatan mahasiswa dalam isu-isu strategis. Baik itu kita mengkaji isu regional, nasional, bahkan internasional. Dan kami memiliki harapan bagaimana dalam program ini pemahaman ataupun rasa intelektual dari seorang mahasiswa itu bisa ada kita sebagai mahasiswa KMFB 4. Yang ketiga adanya BEM Lapor. BEM Lapor adalah sebuah platform yang memfasilitasi KMFB untuk melaporkan permasalahan terkait fakultas, lingkungan kampus, dan kinerja BEM. Dan ini bukan hanya berfokus kepada advokasi terhadap pendidikan saja dan pengajaran, tapi ini mencakup semua hal. Baik itu ada orang-orang di internal BEM KMFB 4 yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kami bawakan, kami sangat terbuka untuk adanya sebuah masukan, kritik, dan saran dari KMFB untuk disampaikan kepada kami. Boleh next, Samil? Oke, lanjut untuk pembahasan program inovasi selanjutnya adalah FEB Business Unit. Di mana FEB Business Unit adalah program kerja pendanaan yang dirancang untuk menjadi sumber daya finansial bagi BEM Kema FEB 4 dan juga lembaga lainnya. Di mana kami mengembangkan ekosistem kewirausahaan yang terintegritas dalam ranah FEB 4. Sehingga harapannya ini dapat menjadi fundamental pendanaan bagi program kerja yang ada di lingkungan Otmawa FEB. Boleh di next. Baik, selanjutnya adanya FEB Unpad Open House yang mana kita ingin memperkenalkan FEB lebih jauh lagi dengan mendatangkan stakeholder-stakeholder dari luar. Yang kedua adanya Leadersphere. Leadersphere hadir sebagai memberi ruang inspirasi, edukasi bagi mahasiswa FEB Unpad dengan menghadirkan konten ruang berkualitas tentang kepemimpinan. Dan ini menjadi sebuah ekosistem bagaimana kepemimpinan dan pengaman dari itu diperhatikan oleh BEM FEB Unpad. Boleh next, Samil? Oke, lanjut pada program selanjutnya adalah Advent Experience, di mana di sini adalah program kerja yang dibawahi oleh Biro Sekretariat dan Keuangan untuk menjadi wadah Kema dalam mengetahui serta mendalami masalah kesekretariatan dan keuangan di lingkungan FEB. Lalu selanjutnya adalah ada Fame of Media Opportunities, di mana di sini kami menjadi bingkai kesempatan atau wadah apresiasi bagi karya Kema FEB Unpad dalam ranah bidang media kreatif. Lalu yang selanjutnya adalah FEB Buzz, di mana FEB Buzz adalah konten interaktif dengan memberikan beberapa pertanyaan dan pernyataan yang menyenangkan terkait pandangan terhadap suatu isu terkini ataupun pendapat dalam hal sehari-hari. Boleh di next. Dan ini kami tuangkan dalam 50 hari kerja, yang ini menjadi salah satu bagaimana kami menciptakan dan mewujudkan visi misi yang kami buat dalam setiap step by stepnya. Kami ingin dalam 50 hari kerja ini menjadi salah satu kami membuat fundamental ataupun akar yang kuat untuk menjalankan kefungsian BEM Kema FEB 4 di tahun 2025. Dan kami melihat adanya sebuah hal yang sangat perlu difokuskan oleh BEM Kema FEB 4 baik internalnya maupun eksternalnya. Sehingga semua sektor yang kami pikirkan itu bisa termaksimalkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kang Ibrahim dan Kang Syamil untuk pemaparan visi misinya. Setelah kita mendengarkan pemaparan visi misi dari pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB 4 2025 nomor urut 2, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk menggali lebih dalam mengenai visi misi dan program kerja dari masing-masing paslon. Bagi hadirin yang ingin bertanya, dimohon untuk mengaktifkan fitur raise hand dan menyalakan kamera.
Yang ingin bertanya disilahkan untuk raise. Mohon izin moderator, itu ada yang bertanya. Oke, untuk saudara Ibrahim dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Jadi, perkenalkan saya Ibrahim Amrilka dari jurusan Manajemen Angkatan 2024. Saya akan bertanya mengenai program unggulan, yaitu yang Medfo Academy. Kan di sini dibilang bahwa wadah komunitas yang mendukung dunia permediaan, insight, jadi lebih ke konten gitu kan. Dan jika misalkan ketika ada program unggulan nih, Medfo Academy, ada salah satu yang misalkan mahasiswa yang jago di Medfo Academy ini, apakah mahasiswa tersebut hanya fokus ke dalam membantu lingkup permediaan sosial di lingkungan BEM FEB atau bisa membantu media sosial di lingkungan Unpad, di media sosial Unpad? Karena kalau saya lihat eh, media sosial Unpad sama ITB itu kualitasnya beda, postingannya juga beda juga. Jadi apakah mungkin dari hasil dari program Medfo Academy bisa menghasilkan murid yang bisa membantu lingkungan BEM dan juga lingkungan Unpad? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Saudara Ibrahim. Oke, mengenai Medfo Akademik, kenapa pada akhirnya kita memasukkan pada program unggulan? Kalau misalkan kita lihat dari tahun ke tahun itu adanya program yang sudah ada dalam Medfo Akademik. Tapi di sini kami ingin meluaskan ruang lingkup dari Medfo Akademik itu sendiri, adanya sebagai pusat ekosistem per media informasi di FLU 4. Kami melihat apa yang sudah dilakukan oleh BMKM FLU 4, mungkin kita sudah tahu semua bahwa Medfo BMKM FLU 4 2 tahun berturut-turut itu memenangkan nominasi eh, media di Unpad Awards, yang mana ini menjadi salah satu eh, role model BMKM. Namun kami ingin juga ikut membersamai bagaimana himpunan dan juga LKBSO di dalamnya itu juga memiliki cita-cita yang sama untuk dalam hal permedia informasian. Dan kami ingin untuk membuat sebuah ekosistem ataupun adanya sebuah komunitas yang emang bisa menampung orang-orang yang ingin belajar, orang-orang yang sudah ada kemampuan, dan orang-orang yang sudah pro dalam hal tersebut untuk diakselerasikan lebih jauh. Makanya kami membuat adanya sebuah alur penjaringan, pembinaan, dan pekoreksian. Bagaimana program penjaringan ini menjadi salah satu komunitas yang emang bisa menjaring. Siapapun orang bisa belajar, siapapun orang bisa masuk. Adanya sebuah proses pembinaan, ini bagaimana untuk bisa diakselerasikan. Dan di sini tidak adanya sebuah perbedaan, mana itu himpunan, mana itu BSO, mana itu BEM, dan semua bisa masuk ke dalam komunitas Medfo Akademik ini sendiri. Dan di sinilah kita bisa bercakap bagaimana bisa kita bisa berdiskusi mengenai media informasi dari FLU 4 ini mau dibawa kemana gitu. Dan kami pingin yang mempunyai standar tinggi dari Medfo itu sendiri bukan hanya BMKM FLU 4, tapi juga ini bisa menjadi cikal bakal bagaimana orang-orang yang ada di Medfo Academic ini bisa diberdayakan juga kepada LKBSO yang dipunyai oleh FLU 4. Maka dari itu adanya sebuah kebersamaan meningkatkan kualitas serta standarisasi yang dimiliki FLU 4 dalam dunia media informasi. Mungkin ada tambahan, Saudara Samir? Ya, sedikit tambahan sehingga pada akhirnya Medfo Academy ini bukan hanya sekedar ruang untuk training ataupun webinar terkait perdesainer saja, tapi dapat menjadi komunitas yang dapat mengoptimalkan, mengakselerasikan tidak hanya pada lingkup BEM saja, tetapi dapat mengembangkan LKBSO ataupun komunitas yang ada di dalamnya, sehingga konsep harmonisasi yang
ingin dibawakan nantinya itu dapat terangkat dan terrealisasi sehingga sinergitas antar BEM dan juga lembaga-lembaga yang ada di FEB dapat terjalin dengan baik. Kami mengetahui BEM tahun-tahun sebelumnya sudah cukup optimal dalam membawa BEM-nya, pun juga LKBSO di dalam FEB sudah memiliki potensi yang luar biasa. Namun apabila kedua hal ini kita bisa sama sinergis, dapat kita semua dapat tidak terkalahkan. Baik, terima kasih. Apakah Saudara Ibrahim terjawab? Ya, terima kasih. Jadi platformnya itu jadi lingkupnya nggak hanya di BEM, cuman di berbagai sektor-sektor FEB Unpad juga. Jadi terima kasih. Betul sekali. Siap. Terima kasih kembali. Baik, kepada Saudara Zakwan Dirgantara dipersilakan. Oke, sebelumnya minta maaf dulu belum bisa on cam. Sudah perkenalin Kang, saya Zakwan Dirgantara dari angkatan 2023 manajemen. Kalau buat Kang Amil sama Kang Syamil dan Kang Ibra sendiri, apakah Departemen Kastrat di kabinet kalian akan berfokus pada isu ekonomi aja atau bakal ke isu sosial, politik, ataupun bahkan ke isu-isu agraria gitu? Terus bagaimana sikap Kang Ibra sama Kang Syamil dalam menanggapi isu-isu dinamisasi kampus kayak yang baru kejadian di BMKM kemarin? Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Zakwan mengenai pertanyaan sangat bagus sekali. Yang pertama pasti mengenai kasrat, bahwa kita tidak hanya berfokus pada beberapa isu saja, tapi bagaimana harapannya dari isu yang dikaji oleh Departemen Kastrat ini ataupun Kaspro itu bisa menghasilkan sebuah output dan outcome yang baik bagi KMFB itu sendiri. Dan kita sebagai Fakultas Ekonomi dan Bisnis ataupun BEM KMFB 4 memiliki ciri khas tersendiri, yaitu yang kepada ekonomi. Tapi berbicara isu, kita tidak hanya berfokus pada ekonomi, tapi kita masuk pada sosial, politik, ataupun tadi isu-isu lain-lainnya, agraria dan sebagainya. Dan kami pun membawakan salah satu isu yang kami bawakan bukan hanya sebatas sosial politik saja, tapi juga mengacu kepada pendidikan dan juga lingkungan yang kami harapannya itu menjadi salah satu output dan outcome yang dibawakan oleh Departemen Kasrat ataupun Kaspro mengacu kepada hal itu. Dan mengenai pertanyaan kedua yaitu mengenai dinamisasi kampus. Kami melihat bahwa menjadi salah satu komitmen kami untuk menciptakan ruang aman dan nyaman. Itu menjadi komitmen kami. Dan ketika ada suatu hal yang melenceng dari hal itu, maka sikap BMKM FW 4 harus tegas. Dan itu menjadi komitmen kami, bagaimana adanya sebuah esensi pengurus yang sangat melekat ataupun aturan yang sangat kita junjung tinggi bagi internal BMKM FW 4. Kami ingin bagaimana lembaga kemahasiswaan dari BMKM FW 4 menjadi salah satu contoh representatif KMFB yang mana tidak adanya sebuah diskriminatif ataupun tadi suatu hal-hal yang membuat tidak aman dan tidak nyaman bagi KMFB itu sendiri. Itu menjadi salah satu komitmen kami berdua. Dan nantinya ketika kami menjabat, itu menjadi satu hal yang kami concernkan untuk mengedepankan bagaimana intensitas kedekatan dengan internal atau ring 1, ring 2 di internal BEM KMFB 4 mengedepankan hal itu semua. Dimulai dari internal KMFB dan terus diluaskan kepada eksternal BEM KMFB itu sendiri. Mungkin ada tambahan, Saudara Samil? Oke, terkait pertanyaan pertama, apakah BEM Kema FEB 4 memiliki fokus pada ekonomi saja ataupun terhadap bidang-bidang lain seperti softball, agraria dan lain-lain? Oke, jawaban saya di sini dengan BEM Kema FEB sebagai representasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pasti kita memiliki potensi dan kemampuan yang lebih pada segmentasi ekonomi, sehingga
BEM Kema FEB Unpad seharusnya dapat menjadi garda terdepan dalam pengawalan isu-isu ekonomi. Namun ini juga kita tidak menutup diri terhadap isu-isu lainnya, di mana hakikat BEM itu sendiri sebagai perwakilan mahasiswa dan juga gerakan sosial. Yang tentu saja kita perlu mengawali isu-isu ataupun fokus-fokus lainnya yang sekiranya perlu untuk kita bawakan. Terus untuk sikap dinamika kampus saat ini, saya setuju dengan jawaban Ibrahim. Dengan kita bertindak tegas terhadap dinamika yang ada, itu dapat memperkuatkan standing dari FEB itu sendiri dan menciptakan lingkungan yang harmonis dalam lingkungan FEB, sehingga FEB ini adalah milik Kema, bukan milik pihak-pihak manapun. Baik, terima kasih. Apakah Saudara Zakwan terjawab pertanyaannya? Oke, terima kasih banyak Kang, udah cukup. Baik, terima kasih kembali. Untuk saudari Dea Aulia dipersilahkan. Baik, selamat sore kakak-kakak semuanya. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam karena terkendala sinyal. Izinkan saya untuk bertanya kepada Kang Ibrahim dan juga Kang Syafil sebagai pasangan calon KWKBEM 2025. Untuk pertanyaan yang pertama adalah mengenai isu UKT begitu ya. Jadi bagaimana kalau misalkan ada seseorang gitu ya yang merasa UKT-nya itu tidak sesuai dan merasa keberatan dengan UKT yang ada, dan bagaimana BEM Kemafeb Unpad bisa berperan gitu ya untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, entah melalui penyuaraan kepada universitas dan lain sebagainya gitu. Bagaimana caranya? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah mengenai program unggulan. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi terlebih dahulu terkait dengan program unggulan yang menurut saya sangat-sangat bagus. Di sini saya ingin bertanya mengenai Feb Career Days. Seperti yang kita ketahui bahwa di BEM Kema Unpad itu ada juga yang namanya Pajajaran Karir Expo yang secara general adalah sama gitu ya mengenai karir juga, dan ada mentoring dan juga ada mendatangkan company-company dari luar gitu ya. Dan terkait dengan skalanya mungkin kalau untuk yang BEM Kema Unpad itu lebih luas dibandingkan dengan yang Feb Career Days ini. Cuma saya ingin bertanya terkait dengan secara garis besar ini akan seperti apa programnya kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Dea Aulia terhadap pertanyaannya. Jujur eh, cukup menarik ya pertanyaannya yang akan kami jawab. Izin menjawab. Yang pertama mengenai hal adanya UKT. Di sini kami sempat melakukan audiensi juga terhadap orang-orang fakultas dan juga sedikit sempat mengasesmen sebenarnya apa yang menjadi permasalahan dari UKT ini. Ketika adanya sebuah kebijakan yang dipegang oleh fakultas, itu akan terus akan terus adanya sebuah benang merah yang mana itu akan tersambung dengan rektorat. Dan kami melihat adanya sebuah keterbatasan yang emang perlu diadvokasikan. Maka dari ini sikap apa yang harus diadakan oleh BEM Kemef 4? Yang pertama, BEM Kemef 4 menjadi salah satu orang menjadi salah satu lembaga yang mana BEM Kemef 4 akan menjadi salah satu lembaga yang terdekat dengan siapa? Dengan jajaran dekanat. Dan kami berharap bahwa BMKM 4 menjadi salah satu mitra terdekat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan hal itu akan mempermudah adanya sebuah audiensi terhadap pimpinan fakultas ataupun pimpinan dekanat untuk adanya sebuah permasalahan, termasuk permasalahan UKT. Dan ini ketika kami meninjau adanya sebuah keterbatasan dari fakultas ataupun tadi kami melihat adanya sebuah hal yang menjadi poin juga yang harus kita selesaikan bersama-sama, yaitu Kema FEB itu sendiri. Kami sedikit berdiskusi dengan para orang-orang fakultas mengenai yang mengurusi hal ini, bahwa SDM dari fakultas ataupun dari fakultas kita itu sangat minim. Bahkan kemarin ketika saya cek, orang yang mengurusi ULT
dari FWB 4 itu hanya satu orang. Dan ketika adanya sebuah permasalahan UKT justru banyaknya eh, yang diperlukan SDM-SDM yang harus diadakan oleh fakultas kita. Dan ini menjadi salah satu concern kami juga bagaimana kesejahteraan tendik ataupun sivitas akademika dalam menjalankan perannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melakukan adanya sebuah antisipasi dalam fakultas siswa kami, kesejahteraan mahasiswa. Kami harapannya tidak hanya mengandalkan resource yang dimiliki fakultas saja. Kami sebagai lembaga kemahasiswaan ingin adanya sebuah kemandirian. Maka dari itu kami membuat sebuah program beasiswa FEB yang sebenarnya ini diperuntukkan dari beberapa eh, masalah yang emang beasiswa ini bisa diterima oleh mereka. Yang pertama, orang-orang yang memiliki prestasi dalam hal bidang akademik maupun akademik untuk diakselerasikan lebih jauh. Yang kedua adalah orang mahasiswa FEB yang terkendala dalam masalah UKT. Maka dari itu kami menjadi salah lembaga kemahasiswaan FEB 4 ingin turut andil ketika fakultas tidak bisa menjawab masalah ini, kami akan turut adanya sebuah solutif yang diberikan oleh KMFB itu sendiri. Dilanjut, saudara Syamil. Enggak ada teman. Sedikit menambahkan terkait perihal UKT ini, di mana kami Ibra dan Syamil juga meyakini bahwa sosok yang dapat menjadi kuncian terkait perantara antara Kema FEB dengan pihak fakultas itu adalah BEM itu sendiri, sehingga perlu adanya fondasi yang kuat kedekatan antara BEM dengan pihak-pihak dekanat. Nah, dan hal itu bisa kami komitmenkan dengan pengalaman yang sudah baik Saudara Ibrahim maupun saya lakukan selama tektokan dengan fakultas, baik Ibrahim ketika lagi dengan Himaya maupun saya ketika lagi di plus, sehingga audiensi terkait permasalahan UKT ini dapat berjalan lebih optimal. Lalu merespon terkait pertanyaan seperti apa bentuk gambaran dari FEB Career Days ini nantinya. FEB Career Days ini kami lanjutkan untuk meneruskan program kaderisasi tingkat 4 bagi Kema FEB, di mana tingkat 4 kaderisasi itu adalah pelepasan, sehingga program-program yang BEM lakukan itu tidak hanya berfokus pada kema-kema aktif saja, namun bagi mereka-mereka yang sudah mempersiapkan diri terhadap lingkungan dunia pasca kampus, BEM tetap hadir untuk membersamai mereka dengan membuat program FEB Days agar mereka ketika sudah lulus nanti mendapat gambaran yang konkret arahan karir yang ingin mereka tempuh. Dengan cara apa? Dengan memaksimalkan potensi alumni yang FEB sudah miliki. Alumni FEB tersebar begitu luasnya dan memiliki arti yang signifikan, dan seringkali mereka memiliki keinginan juga sebenarnya untuk kembali ke fakultasnya. Nah, dengan adanya irisan interface yang ada di sini, kami ingin mempertemukan baik mereka alumni-alumni hebat FEB dengan kema mahasiswa akhir FEB, sehingga dari alumni dapat memberikan insight ataupun wejangan yang akan berguna nantinya kepada mahasiswa untuk mempersiapkan dirinya pada dunia pasca kampus, dan bersyukur-syukur mendapatkan relasi yang lebih kuat kepada nantinya. Seperti itu. Dari Teh Dea, apakah sudah cukup menjawab? Sudah cukup, Kang. Terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, baik, terima kasih kembali. Pada saudara Adrian, ya dipersilakan, dan sebagai penutup pada sesi tanya jawab kali ini. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya KPU, dan izin bertanya kepada Kang Ibra dan Kang Syamil. Sebelumnya izin untuk tidak on cam dulu karena lagi tidak kondusif. Oke, saya akan melemparkan 2 pertanyaan. Yang pertama terkait program unggulan FEB Business Unit. Yang saya baca itu adalah deskripsinya tentang sumber pendanaan untuk BEM Kema FEB 4 yang melibatkan LKBSO di FEB 4 itu sendiri. Nah, mungkin bisa dijelasin lebih rincinya lagi dan apa contoh realisasinya. Terus yang kedua, bagaimana Kang Ibra dan Kang Syamil untuk merangkul setiap himpunan yang ada di FEB 4 itu sendiri, dan bagaimana untuk memastikan bahwa setiap himpunan ini bekerja dan selaras sesuai dengan nilai-nilai BEM yang ditanamkan oleh Kang Syamil dan Kang Ibra.
Mungkin salah saya lewat FKL, tetapi bagaimana cara memastikan itu semua. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk saudara Adrian ya mengenai pertanyaannya. Yang pertama mengenai FEB Business Unit. Di sini menjadi sebuah program yang inovasi yang baru, yang mana ini menjadi salah satu wadah ya, menjadi salah satu wadah FEB Business Unit ini menjadi program kerja pendanaan. Jadi kalau misalkan kita lihat dari setiap himpunan dan BSO-nya pasti memiliki pendanaannya masing-masing ataupun tadi suatu hal yang memang menjadi apa ya, pusat ekonomi dari setiap lembaga kemahasiswaan itu sendiri. Dan kami melihat adanya sebuah potensi yang misalkan adanya sebuah integrasi dari setiap LKBSO-nya. Dan kami ingin mengadakan adanya sebuah platform melibatkan lembaga-lembaga di FF4 dalam kegiatan kewirausahaan ini. Jadi istilahnya ketika adanya, jadi kalau kalau di fakultas kita itu di BMKMF itu belum setahu saya, uh, correct me if I'm wrong, BMKMF 4 belum adanya sebuah store ataupun eh, suatu bisnis yang dijalankan oleh BMKMF itu sendiri. Mungkin pernah ada di tahun 2021 yang mana adanya Biro Perdagangan, di mana di sana mengurusi adanya sebuah perdagangan dan sebagainya, dan kami pingin di bawah naungan Ekraf adanya FEB Business Unit ini bisa membantu juga, bukan hanya berfokus kepada apa yang dibuat oleh BMKM FEB Unpad, tapi juga kami ingin melibatkan LKBSO untuk dipromosikan lebih jauh terkait hal-hal yang dikembangkan, produk-produk yang dikembangkan oleh LKBSO-nya. Dan ini menjadi suatu hal yang menjadi salah satu hal yang pembeda antara BEM seharusnya menjadi lembaga yang inklusif ke dalam bagi siapa? Bagi KMF itu sendiri. Menjawab pertanyaan nomor 2, berbicara merangkul himpunan. Di sini kami melihat bahwa eh, harmonisasi menjadi salah satu kunci utama. Bagaimana keberagaman orkestrasi yang dimiliki oleh KMFB ataupun fakultas kita itu perlu diberdayakan. Jikalau BEM KMFB tidak memiliki stance yang kuat terhadap LKBSO-nya, maka bisa dipastikan tidak adanya sebuah sinergitas. Maka dari ini menjadi komitmen kami bahwa BEM Kema FPU 4 siap dan berkomitmen untuk terus membersamai LKBSO-nya. Gitu. BEM bukan menjadi berfokus kepada orang-orang di internal BEM saja, tapi BEM Kema FEB milik Kema FEB itu sendiri. Maka dari itu kami sangat menghargai adanya LK dan BSO sebagai penggerak orang-orang di dalamnya. Dan kami ingin adanya sebuah sinergitas. BEM Kema FEB dalam mewujudkan semua program kerjanya tidak bisa dilakukan oleh BEM Kema FEB itu sendiri, tapi juga memerlukan LKBSO-nya untuk adanya sebuah sinergitas untuk menciptakan suatu output dan outcome yang berharga bagi KMFB itu sendiri. Dan saya merasakan ketika saya menjadi ketua himpunan, uh, rasa-rasanya perlu adanya sebuah sinergitas BEM KMFB dengan lembaga-lembaga yang ada di FEB 4. Seperti itu. Demikian sesi tanya jawab bersama pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB 4 tahun 2025 telah selesai. Selanjutnya, mari kita dengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2. Untuk pembacaan closing statement akan diberi waktu selama 5 menit. Kepada pasangan calon nomor urut 2, waktu dan layar dipersilakan. Baik.
Mohon izin, kawan-kawan manajemen. Rekan-rekan kami FEB, khususnya kepada kema manajemen yang saya banggakan, hari ini kita tidak hanya berbicara tentang visi ataupun program kerja. Lebih dari itu, kita sedang merancang masa depan, membangun harapan, serta menyalakan semangat perubahan sebagai mahasiswa FEB 4. Kita memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya menjadi bagian dari perubahan, tapi menjadi pemimpin dari perubahan itu sendiri. Kita diajarkan tentang keadilan, kita diajarkan tentang keberlanjutan, kita diajarkan tentang kebermanfaatan. Nilai-nilai ini adalah fondasi yang harus kita bawa dalam setiap langkah perjuangan kita di BEMKEM AFB 4. Kita adalah generasi yang tidak hanya memimpikan perubahan, tapi juga mewujudkannya. Mari sama-sama menjadikan BEMKEM FEB 4 sebagai rumah yang aman, ruang yang nyaman, dan wadah yang inspiratif bagi setiap mahasiswa. Kita akan melangkah dengan gagasan yang besar, semangat yang menyala, dan aksi yang bermakna. Karena kita percaya bahwa perubahan tidak dimulai dari orang lain, tetapi perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Bersama kita bisa, bersama kita akan terus bergerak maju, dan bersama kita akan menciptakan sejarah yang tak lekang oleh waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, saya telah mendengarkan closing statement pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB 4 2025 nomor urut 2. Dengan ini berakhir sudah seluruh sesi dari acara kampanye pemilihan umum ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB 4 tahun 2025 pada siang ini. Saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Nabil, selaku moderator kampanye pemilu FEB 4 2025. Kita telah sampai di penghujung acara, namun sebelum mengakhiri acara, kita akan memasuki agenda terakhir, yaitu sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh Divisi Teklok. Kepada Divisi Teklok, dipersilakan. Baik, sesi dokumentasi akan segera dimulai, diharapkan untuk semua partisipan untuk on-cam terlebih dahulu. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Lanjut untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, baik, sesi dokumentasi telah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB 4 2025 nomor urut 2. Dan terima kasih juga untuk para audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kampanye pemilu FEB 4 2025 hari ini. Saya Naila Diorahma, selaku MC kampanye pemilu FEB 4 2025 hari ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. banyak kepada Kema Manajemen.